Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Kurnia Fatmawati dengan NIM 212111118. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep penting pemerintahan Islam yang berjudul Imamah dan Negara. Nah, untuk memasuki pembahasan, apa sih yang dimaksud dengan imamah dan apa sih yang dimaksud dengan negara? Nah, imamah sendiri secara bahasa al-imamah dari kata aman nasa yang artinya kepemimpinan. Biasanya di dalam Islam disebut dengan khalifah. Nah, secara istilah imamah adalah masdar dari kata aman nasa yang berarti menjadi imam di dalam orang yang salat. Nah, yang dimaksudkan dengan imamah bisa diartikan sebagai khalifah pada zaman dahulu. Siapa sih khalifah? Yang pertama ada Abu Bakar, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nah, yang arti selanjutnya bisa dijadikan arti menjadi imam di dalam orang yang salat. Nah, biasanya salat berjamaah itu ada imam yang di depan. Nah, bisa diartikan dengan imamah. Nah, dasar kewajiban pembentukan imamah ada dua. Yang pertama berdasarkan rasio atau akal, yang kedua ada berdasarkan hukum syariah atau agama. Nah, adapun syarat-syarat untuk menjadi imamah. Yang pertama, adil. Adil dalam arti yang luas. Untuk seseorang yang menjadi imamah, beliau harus adil untuk menyikapi rakyatnya atau umatnya. Yang kedua, mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad. Nah, sebelum melakukan ijtihad, imamah harus menguasai ilmu-ilmu untuk melakukan ijtihad. Yang ketiga, sehat badan, pendengaran, mata, dan lisan. Nah, sehat badan yang dimaksudkan sehat badan jasmani dan rohani, pendengaran yang baik, mata untuk melihat yang baik, dan lisan ucapan yang baik. Untuk menjadikan imamah itu membutuhkan pendengaran yang baik. Tidak boleh berkurang pendengarannya. Jadi harus benar-benar menjaga pendengaran dan mata serta lisannya. Nah, yang keempat, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat. Nah, imamah sendiri harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau di umatnya. Yang kelima, berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh. Nah, untuk menjadi imamah harus mempunyai sifat atau sikap berani, tegas, dan dalam membela rakyatnya dan melindungi dari musuh. Nah, untuk tugas imamah, yang pertama, menjaga dasar-dasar agama yang telah disepakati ulama atau salaf. Nah, untuk menjadikan imamah harus menjaga dasar-dasar agama yang sudah disepakati para ulama salaf. Nah, untuk yang kedua, menegakkan keadilan. Seperti tadi, keadilan untuk rakyatnya. Yang ketiga, menegakkan hukum. Nah, di sini imamah harus tegas dalam artian hukum bagi yang salah dan bagi yang benar. Menjadi imamah itu harus benar-benar tegas. Untuk yang salah harus dihukum. Nah, yang keempat, menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaan dari gangguan musuh dan penjahat. Yang dimaksudkan menjaga keamanan. Nah, untuk menjadi imamah harus menjaga keamanan dan menjaga masyarakatnya dari musuh. Yang kelima, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. Nah, sebelum ijtihad, imamah harus melakukan pembentukan kekuatan untuk menyerang musuh. Yang keenam, mengadakan jihad. Yang ketujuh, memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara, nasah, dan ijtihad. Nah, imamah itu
memungut pajak. Nah, di dalam kekuasaan pastinya ada pengungutan pajak, semisal pajak tanah. Nah, terus kemudian ada sedekah. Menurut para ulama, uang pajak dan sedekah itu akan dikelola dan diproses dan kemudian diberikan orang yang berhak, fakir miskin, seperti itu. Yang kedelapan, mengatur penggunaan harta Baitul Mal secara efektif. Yang kesembilan, mengangkat pejabat terpercaya dan orang-orang kompeten. Yang dimaksud mengangkat pejabat terpercaya sebagai imamah pastinya membutuhkan pejabat-pejabat kecil. Nah, untuk imamah sendiri harus memilih pejabat yang terpercaya dan kompeten. Nah, kemudian ada negara. Negara sendiri adalah suatu kehidupan berkelompok. Manusia yang mendirikannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat atau kontrak sosial. Nah, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanahnya. Nah, di sini apa sih konsep negara? Nah, menurut Al-Mawardi, seupaya negara dapat ditegakkan dari segi politik, beliau mempunyai 6 unsur pokok. Yang pertama, agama yang dianut dan diyakini sebagai kekuatan moral. Yang kedua, penguasa yang berwibawa dan dapat dijadikan teladan. Nah, di sini penguasa harus berwibawa supaya dapat dijadikan teladan bagi umatnya atau masyarakat. Nah, yang ketiga, keadilan yang menyeluruh. Untuk negara harus adil dan merata untuk rakyatnya. Yang keempat, keamanan yang merata. Negara juga mempunyai kewajiban untuk mengamankan seluruhnya. Yang kelima, kesuburan tanah yang berkesinambungan. Yang keenam, harapan berlangsungnya hidup. Sekian dari saya, pastinya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.